Kita semua pernah merasakannya ya kan? Semangat yang membara di awal tahun, daftar resolusi panjang, rasanya menjanjikan banget. Hmm, Tapi entah kenapa, pas masuk Februari semangatnya udah hilang. udah lupa ya. Atau skenario yang lebih buruk, kita kerja keras capai satu tujuan besar, terus pas udah di puncak rasanya malah, hah, kok gini doang ya? Seharusnya kan luar biasa gitu. Pertanyaan itu inti dari semua sumber yang kita bahas kali ini. Masalahnya seringkali bukan di kemampuan kita mencapai tujuan, tapi di pemilihan tujuannya. Oke. Jadi hari ini kita akan bahas cara bikin to-do list yang lebih panjang. Kita mau bongkar gimana sih cara menemukan dan membangun target yang benar-benar bermakna, yang ngasih kepuasan. Tepat. Misi kita kali ini adalah menyaring semua nasihat ini dari psikologi sampai kerangka kerja praktis, jadi semacam panduan yang jelas. Betul. Tujuannya biar Anda semua bisa berhenti ngejar apa yang seharusnya diinginkan dan mulai membangun hidup di sekitar apa yang benar-benar penting. Mari kita mulai dari fondasinya ya. Oke, hal pertama yang paling menarik dari semua sumber ini adalah mereka semua sepakat di satu hal. Langkah pertama itu bukan buka buku catatan dan nulis apa yang mau dicapai. Bukan? Tapi justru introspeksi dulu untuk menemukan mengapa. Tapi ini kan kedengarannya agak abstrak ya. Gimana sih cara kita bedain antara apa yang benar-benar kita mau sama apa yang kita pikir kita mau karena ya tahulah tekanan sosial atau ekspektasi orang lain. Nah, yang menarik di sini adalah gimana sumber-sumber ini membingkainya. Ini tuh pertarungan klasik antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Oke, Mereka menyebut tujuan yang ideal ini self-concordant goals, atau tujuan yang selaras sama diri kita. Ini tujuan yang kita kejar karena dorongan dari dalam, rasa penasaran, passion atau keyakinan pribadi. Bukan karena imbalan dari luar kayak uang, pujian, atau atau menghindari hukuman ya. tepat. Bisa kasih contoh yang lebih membumi nggak? Saya rasa kita semua pernah kejebak di tujuan ekstrinsik tanpa sadar. Oh tentu. Contoh klasik tujuan ekstrinsik itu, saya mau dapat promosi biar bisa pamer jabatan baru di LinkedIn. Iya, ya. Dan biar orang tua saya bangga. Pekanannya dari luar kan. Betul. Nah, versi intrinsiknya bisa jadi, saya mau dapat promosi karena peran baru itu memungkinkan saya buat bimbing tim dan ngerjain proyek yang lebih menantang secara kreatif. Beda sekali rasanya. Beda kan? Sumbernya itu keinginan buat tumbuh. Dampaknya luar biasa. Ngejar tujuan ekstrinsik, bahkan pas berhasil, seringnya berakhir dengan perasaan anti klimaks yang tadi Anda sebut. Sementara tujuan intrinsik itu ngasih kepuasan di sepanjang jalan, bukan cuma di garis finish. Oke, itu masuk akal banget. Jadi, gimana caranya kita gali mengapa intrinsik itu? Salah satu metode yang terus muncul itu kan identifikasi nilai-nilai inti. Sejujurnya awalnya saya agak skeptis. Rasanya kayak latihan psikologi yang sedikit, gimana ya, klise gitu. Cuma milih kata-kata dari daftar. Emang seefektif itu? Saya ngerti sih skeptisnya. Tapi kekuatannya itu bukan di tindakan memilih katanya, tapi di kejujuran brutal yang dipaksakan dari proses itu. Kejujuran brutal ya. Iya. Jadi Anda lihat daftar nilai kayak kreativitas, keamanan, petualangan, dan jangan cuma tanya mana yang saya suka. Tapi tanya lebih dalam. Contohnya? Contohnya, prinsip apa yang bakal saya pertahankan, bahkan kalau itu merugikan saya? Atau momen apa dalam hidup yang bikin saya merasa paling hidup? Nilai apa yang lagi saya jalani waktu itu? Wah, jadi ini bukan soal aspirasi ya, tapi lebih ke pengakuan diri, mengenali apa yang emang udah ada di dalam. Tepat sekali. Jawaban dari pertanyaan itu nunjukin fondasi Anda. Kalau petualangan itu nilai inti Anda, ya tujuan buat nabung beli rumah mungkin akan selalu terasa kayak beban. Betul, betul. Tapi kalau nilai inti Anda keamanan, tujuan yang sama bakal terasa sangat memotivasi. Nilai-nilai ini jadi filter pertama buat semua tujuan potensial. Tapi ada satu poin menarik yang tadi Anda sebut. Sumber-sumber ini bilang nilai-nilai ini bukan jangkar statis, tapi kompas yang dinamis. Ini menarik, tapi apa nggak berisiko kalau kompas kita berubah-ubah terus, apa kita nggak jadi kehilangan arah? Itu pertanyaan krusial. Fleksibilitas di sini tuh bukan berarti nggak punya pendirian. Maksudnya adalah kesadaran bahwa seiring kita tumbuh, prioritas kita bisa geser. Nilai petualangan mungkin dominan di usia 20-an, tapi di usia 30-an, nilai komunitas atau keluarga mungkin jadi lebih penting.
Kompas dinamis itu artinya Anda secara berkala ngecek lagi, arah yang saya tuju sekarang masih sesuai nggak sama diri saya yang sekarang. Oh, jadi ini mencegah kita terjebak mode autopilot ya? Persis, mencegah kita mengejar tujuan yang udah nggak relevan lagi. Oke, jadi kita udah punya kompas nilai-nilai ini. Tapi kan hidup ini kompleks. Ada karir, kesehatan, hubungan, keuangan. Rasanya nggak mungkin fokus ke semuanya sekaligus. Gimana kita nentuin kemana harus ngarahin kompas ini dulu? Nah, Anda baru aja menyentuh masalah yang disebut visi terowongan, di mana kita jadi terobsesi sama satu area, misalnya karir, sampai kita ngabain bagian penting lainnya. Iya, sering banget itu. Untuk mencegah ini, alat yang paling kuat dan sering direkomendasiin itu latihan roda kehidupan, atau Wheel of Life. Ah iya, yang ini saya tahu. Diagram lingkaran yang dibagi kayak pizza itu kan? Sejujurnya, ini juga salah satu yang awalnya saya anggap remeh. Terlalu simpel gitu loh. Tapi setelah baca lebih dalam, saya sadar kekuatannya bukan di diagramnya ya. Anda nangkep esensinya. Diagram itu cuma alat visual. Kekuatan sebenarnya itu ada di momen refleksi yang dipaksakannya. Maksudnya? Anda lihat irisan-irisan pizza itu, karir, keuangan, kesehatan, keluarga, pasangan, pengembangan diri, dan Anda harus kasih skor 1-10 buat tingkat kepuasan Anda saat ini. Oke. Proses ini maksa Anda buat berhenti sejenak dan jujur. Gampang banget bilang ke diri sendiri semua baik-baik aja. Sampai Anda lihat secara visual roda kehidupan Anda pincang, di mana karir skornya 9, tapi kesehatan cuma 3. Dan area yang skornya paling rendah, itulah yang jadi kandidat utama buat tujuan yang bermakna. Tepat sekali. Karena disitulah ada gap terbesar antara realita dan apa yang kita inginkan. Itu sinyal paling jelas dari sistem internal Anda yang bilang, hey, area ini butuh perhatian. Oke, ini mulai kelihatan bentuknya. Kita udah punya mengapa dari nilai-nilai dan di mana dari roda kehidupan. Sekarang kita punya banyak ide. Disinilah kebanyakan orang langsung lompat ke kerangka kerja yang terkenal banget, SMART. Nah, ini dia. Tapi sumber-sumber ini kayaknya ngasih peringatan penting soal penggunaannya. Tepat sekali. Kesalahan umumnya adalah nganggep SMART itu langkah pertama. Kalau Anda mulai dengan SMART tanpa fondasi mengapa yang kuat, Anda cuma bakal jadi sangat efisien dalam mendaki gunung yang salah. Hahaha, iya juga ya. Jadi, sumber-sumber ini memposisikan SMART bukan sebagai kompas, tapi sebagai GPS. Kompas Anda itu yang nilai-nilai tadi. Setelah kompasnya nunjuk ke arah yang benar, baru Anda pakai GPS buat bikin rutenya jadi jelas. Saya suka analogi itu. Jadi, R untuk relevan di dalam SMART itu sebenarnya filter pertama dan terpenting ya? Persis. Coba kita bedah cepat. Spesifik, bisa lari 5 km. Measurable, latihan 3 kali seminggu. Achievable, realistis, dan time-bound, dalam 3 bulan. Semua ini bagus buat kejelasan, tapi kalau tujuan lari 5 km itu nggak relevan sama nilai inti Anda, ya se-smart apapun tujuannya, motivasinya bakal hilang di tengah jalan. Dan tujuan yang SMART pun kadang bisa terasa hambar ya. Nggak ada gregetnya. Ini yang membawa kita ke kerangka kerja alternatif yang menarik, yaitu HEART. Betul. Kalau SMART itu soal logika dan kejelasan, HEART itu soal emosi dan koneksi. Apa aja itu? Heartfelt, tulus. Apakah tujuan ini benar-benar menyentuh hati? Animated, tergambar. Bisa nggak Anda visualisasiin rasanya pas tercapai? Required, penting nggak ini buat versi terbaik diri Anda? Dan difficult. Sulit. Ya, sulit. Ini kembali ke konsep Goldilocks Zone. Cukup sulit, biar kita semangat, tapi nggak sesulit itu sampai bikin cemas. Jadi wawasannya gini, pakai nilai-nilai dan filter HEART buat memilih tujuan, baru pakai SMART buat merincikan rencananya. Oke, jadi HEART ini semacam bahan bakarnya ya? Tepat sekali. Tanpa bahan bakar emosional itu, tujuan besar yang udah SMART pun bisa terasa kayak tembok raksasa, mesinnya mati sebelum jalan. Apa karena itu sumber-sumber ini sangat menekankan pentingnya memecah tujuan? Persis. Ini konsep dekomposisi, atau yang salah satu sumber sebut dengan jenaka, metode gajah. Gimana cara makan gajah? Satu gigitan pada satu waktu. Otak kita itu nggak dirancang buat nanganin tujuan yang besar dan abstrak. Dihadapkan sama tulis novel, saraf kita langsung kewalahan. Tapi kalau tujuannya hari ini cuma tulis 200 kata, nah itu terasa sangat bisa dilakukan. Dan ini bukan cuma soal bikin tugasnya jadi lebih gampang kan? Ada efek psikologisnya ya? Betul sekali. Setiap kali Anda nyelesain tugas kecil itu, otak Anda ngeluarin sedikit dopamin. Anda menciptakan apa yang saya sebut mesin momentum psikologis. Mesin momentum. Keren.
Setiap kemenangan kecil itu membangun kepercayaan diri dan bikin langkah berikutnya terasa lebih ringan. Ini sesuai sama kutipan, sukses adalah jumlah dari usaha-usaha kecil yang diulang hari demi hari. Prosesnya jadi nggak menakutkan, malah jadi kayak permainan. Selain memecah tujuan, ada satu lagi nih yang ditekankan hampir semua sumber. Akuntabilitas. Oh, ini penting banget. Tapi seringkali orang yang paling gampang kita bohong itu ya diri kita sendiri. Besok aja deh mulainya. Benar. Disinilah ide partner akuntabilitas masuk. Seorang yang secara rutin ngecek kemajuan kita. Tapi ini lebih rumit dari sekedar ngasih tahu teman soal tujuan kita. Nah, ini saya sering coba dan gagal nih. Biasanya saya milih sahabat, terus pas saya gagal mereka bilang, nggak apa-apa, kamu udah usaha keras kok. Iya. Itu malah bikin saya nyaman buat berhenti. Jadi, apa sih yang bikin partner akuntabilitas itu efektif? Nah, sumber-sumber ini ngasih kriteria yang jelas. Partner yang baik itu nggak harus teman dekat. Kadang, rekan kerja atau kenalan dengan tujuan serupa malah lebih efektif. Kenapa gitu? Karena ada sedikit jarak profesional. Ciri-cirinya, mereka bisa diandalkan, jujur tapi suportif, dan yang terpenting, nggak menghakimi. Peran mereka itu bukan jadi hakim, tapi jadi cermin yang merefleksikan komitmen yang udah kita buat. Kenapa ini begitu kuat ya secara psikologis? Kenapa kita lebih mungkin nepatin janji ke orang lain daripada ke diri sendiri? Ini menyentuh dua kebutuhan dasar manusia, koneksi sosial dan konsistensi. Kalau tujuan cuma buat diri sendiri, itu kan keinginan pribadi, gampang diubah. Tapi pas kita ucapkan ke orang lain, itu jadi komitmen sosial. Secara naluriah, kita pengen terlihat konsisten dengan perkataan kita. Kita nggak mau ngecewain orang lain. Oke, ini semua kedengarannya hebat di atas kertas. Kita punya tujuan bermakna, rencana detil, dukungan sosial. Tapi kemudian, kehidupan terjadi. Iya, proyek dadakan di kantor, keluarga ada yang sakit, atau sekedar capek aja, ini titik di mana rencana saya yang sempurna biasanya hancur, dan saya ngerasa gagal total. Anda baru aja gambarin titik kegagalan paling umum. Dan solusinya, menurut sumber-sumber ini, adalah mengadopsi penetapan tujuan yang fleksibel. Fleksibel ya? Ini pergeseran mindset yang krusial. Rencana yang kaku itu rapuh, bakal patah pas dihantam kenyataan. Rencana yang fleksibel itu anti rapuh, bisa bengkok tanpa patah. Tapi gimana cara bedain antara fleksibel sama nyari-nyari alasan buat nyerah? Garisnya tipis banget rasanya. Garis pembedanya adalah, apakah Anda mengubah jalur atau Anda mengubah tujuan? Oke, jelaskan. Fleksibel itu berarti kalau rencana A buat ke gym 3 kali seminggu gagal karena jadwal gila, Anda nggak nyerah sama tujuan menjadi lebih sehat. Anda pindah ke rencana B, jalan cepat 20 menit pas istirahat makan siang. Ini semua akarnya di konsep yang lebih besar, growth mindset. Pola pikir bertumbuh. Betul. Dengan pola pikir tetap, rintangan itu dianggap bukti kalau kita nggak mampu. Saya nggak bisa ke gym, berarti saya memang pemalas. Itu vonis. Dengan pola pikir bertumbuh, rintangan yang sama dilihat sebagai data. Rencana ke gym setelah kerja nggak berhasil karena saya kecapean. Apa yang bisa saya pelajari? Mungkin saya coba olahraga pagi? Pertanyaannya berubah dari, kenapa saya gagal? Jadi, apa yang bisa saya coba selanjutnya? Wah, ini menyatukan semuanya ya. Jadi proses ini bukan soal bikin satu rencana sempurna di awal tahun dan ngikutin itu secara membabi buta. Sama sekali bukan. Ini membawa kita ke pilar terakhir yang menyatukan semuanya. Siklus tinjauan berkelanjutan. Oke. Penetapan tujuan itu bukan acara satu kali, tapi praktik yang hidup. Sumber-sumber ini jelas banget soal perlunya rutin ngecek kemajuan kita. Jadi apa yang kita lakuin di sesi tinjauan ini cuma centang daftar tugas aja? Jauh lebih dari itu. Tentu, Anda ngecek kemajuan. Tapi pertanyaan yang lebih penting itu pertanyaan strategis. Untuk tinjauan mingguan tanyanya, apa yang berhasil minggu ini? Apa yang enggak? Apa yang mau saya sesuaikan buat minggu depan? Dan untuk jangka panjang? Untuk tinjauan bulanan atau triwulanan, pertanyaannya lebih besar. Apa tujuan ini masih relevan buat saya? Apa nilai-nilai saya udah bergeser? Apa tujuan ini masih layak diperjuangkan? Analogi terbaiknya itu, anggap hidup Anda kayak proyek pengembangan tangkas atau agile development. Anda nggak bangun produk selama 2 tahun dalam kegelapan. Anda kerja dalam siklus pendek, rilis versi kecil, dapat umpan balik, terus adaptasi. Jadi tinjauan mingguan itu sesi umpan baliknya. SIS. Ini mengubah penetapan tujuan dari acara tunggal menjadi praktek seumur hidup untuk hidup secara sadar dan penuh makna.
Oke, mari kita rangkum perjalanan ini untuk Anda. Rasanya kita udah bahas banyak hal ya, dari yang filosofi sampai yang praktis banget. Benar. Kalau disarikan, prosesnya gini. Mulai dari dalam, temukan mengapa Anda dengan identifikasi nilai-nilai inti. Ha. Terus pakai alat kayak roda kehidupan buat lihat di mana energi Anda paling dibutuhin sekarang. Buat nemuin di mananya. Lalu, pas milih tujuan, pastikan itu nyambung secara emosional, pakai filter HEART sebelum Anda bikin jadi konkret dan terukur pakai kerangka SMART. Betul. Ingat, SMART itu GPS, bukan kompas. Setelah itu, pecah tujuan besar yang nakutin itu jadi langkah-langkah kecil buat bangun mesin momentum psikologis. Dan jangan lupa, dapatkan dukungan. Cari partner akuntabilitas yang tepat. Seseorang yang jadi cermin, bukan pemandu sorak yang permisif. Dan yang paling penting, ya, lepaskan gagasan soal rencana yang sempurna, rangkul fleksibilitas, lihat rintangan sebagai data, bukan kegagalan, dan jadikan proses tinjauan rutin sebagai praktek inti. Pada akhirnya, yang kita pelajari adalah bahwa penetapan tujuan yang bermakna itu bukan soal mencapai garis finish. Ini tentang merancang sebuah perjalanan yang selaras dengan siapa diri Anda dan ingin jadi siapa Anda. Kepuasan sejatinya itu ada di dalam proses pertumbuhannya. Dan sebagai penutup, kami mau meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif. Setelah dengar semua ini, coba pikirkan sejenak. Adakah sebuah tujuan yang selama ini Anda kejar, mungkin bertahun-tahun, yang setelah direfleksikan lagi, sekarang terasa kurang penting? Atau bahkan udah nggak sesuai lagi? Terkadang, memutuskan apa yang harus dilepaskan adalah langkah pertama yang paling kuat dan paling bermakna dari semuanya.